Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Catur Putri SPD MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul TKA SMA Angkatan 2026. Hadirin yang saya hormati, sebagai anak SMA, kita sedang berada pada masa yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan kita. Masa SMA bukan hanya tentang belajar di kelas, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk masa depan. Salah satu tahapan penting yang akan kita hadapi adalah tes kemampuan akademik atau TKA SMA. TKA merupakan bentuk evaluasi yang dirancang dan untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara menyeluruh. Melalui TKA, kemampuan berpikir, pemahaman materi, serta kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat diketahui. Oleh karena itu, TKA tidak boleh dianggap menjadi beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menuju kemampuan terbaik yang kita miliki. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa TKA mendadak untuk tingkat SMA. Mungkin bagi angkatan 2026 dan pendapat saya, TKA ini sangat mendadak, apalagi yang tiba-tiba K13 diganti dengan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka pada saat kelas 10 ini banyak dengan proyek-proyek dan mempelajari semua mata pelajaran yang mencakup IPA, IPS. Baru di kelas 11 kita memilih jurusan untuk masuk ke IPA ataupun ke IPS. Untuk pengumuman pengadaan TKA pun bisa dibilang mendadak juga. Pada saat kelas 11 kita baru diberitahu jika ada akan ujian TKA. Mungkin memang masih banyak waktu untuk belajar, tetapi kelas 11 kita masih ada proyek P5 yang sangat menguras uang dan tenaga. Belum lagi ada event-event sekolah yang mengikuti ekstrakurikuler juga, maupun banyak guru dan orang yang bilang selagi bisa memanage waktu, semuanya akan berjalan sendirinya, tetapi mereka tidak ikut merasakan apa yang kita rasakan. Hadirin sekalian, mempersiapkan menghadapi TKA harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana. Persiapan pertama yang paling utama adalah belajar secara konsisten. Belajar tidak harus selalu lama, tetapi harus rutin dan teratur. Dengan belajar sedikit demi sedikit setiap harinya, materi yang dipelajari akan lebih mudah dipahami dan diingat. Selain itu, kita perlu memahami konsep belajar dari mata pelajaran. Jangan hanya menghafal, tetapi memahami maknanya. Dengan pemahaman yang baik, kita akan lebih baik mudah mengerjakan soal. Meskipun bentuk soalnya berbeda, tetapi contoh biasanya sama dengan yang kita pelajari. Latihan soal juga sangat penting dalam TKA besok. Latihan soal juga dapat melatih kecepatan dan ketepatan dalam menjawab, sehingga kita tidak panik saat ujian berlangsung. Selain persiapan akademik, kesehatan fisik dan mental juga harus diperhatikan. Tubuh yang sehat akan mendukung proses belajar yang optimal. Oleh karena itu, kita perlu menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta mengatur waktu antara belajar dan beristirahat. Kesehatan mental juga tidak kalah penting. Jangan terlalu memaksakan diri kita hingga kita merasa tertekan. Belajarlah dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Tanamkan dalam diri bahwa TKA adalah tantangan yang bisa kita hadapi, bukan suatu yang harus ditakuti. Dukungan dari orang tua, guru, lingkungan sekitar juga memiliki peran yang sangat besar. Orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa akan menjadi kekuatan bagi kita. Guru yang membimbing dengan sabar, penuh perhatian akan membantu kita memahami materi dengan lebih baik. Dalam menghadapi TKA tahun 2025, kita juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran adalah cerminan karakter pelajar yang baik. Hasil yang diperoleh dari usaha sendiri, meskipun tidak sempurna, akan jauh lebih berharga daripada hasil yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Tetapi kemarin masih ada saja yang berbuat curang, bahkan sempat didukung oleh pihak sekolah tersebut. Mereka menyembunyikan HP dan sampai ada yang live di TikTok.
Bagaimana juga hal seperti itu tidak boleh diwajarkan oleh pihak sekolah atau manapun. Tidak hanya itu, masih banyak siswa yang diam-diam membawa HP ke dalam ruang ujian tanpa sepengetahuan guru dan pengawas ujian tersebut. Lalu siswa tersebut memfoto soal-soal di komputer dan memperjualbelikan di Twitter, TikTok maupun di WA. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi di tahun depan. Lebih baik sebelum masuk ke ruang ujian, lebih baik semua siswa badannya diperiksa oleh guru maupun pengawas. Kepala BSKAP Kemendikbud Tony Toharudin menyampaikan, kami memandang serius setiap banyak pelanggaran integritas dalam pelaksanaan TKA. Tes ini harus berlangsung secara jujur, adil, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia. Siswa dan sekolah yang terindikasi melanggar aturan dan seluruh laporan tersebut sedang diproses bersama Inspektorat Jenderal serta UPT di daerah. Jelasnya di Jakarta, Senin. TKA bagian dari sistem penilaian nasional. TKA memiliki fungsi penting sebagai validator hasil belajar murid peserta didik. Nilai yang diperoleh dari TKA menjadi salah satu sumber penguat terhadap rapat murid dan hasil belajar di satuan pendidikan. Oleh karena itu, kejujuran dan kesetaraan integritas pelaksana ujian menjadi aspek yang tidak dapat ditawar, harus ditegakkan oleh semua pihak. Kepala BSKAP menambahkan, karena TKA berfungsi sebagai validator hasil belajar murid, pelaksanaan harus benar-benar adil dan berintegritas. Hasil TKA akan memperkuat rapat murid peserta didik. Kami ingin memastikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kemampuan asli murid, bukan hasil bantuan eksternal ataupun pelanggaran tata tertib, tegasnya. BSKAP juga menekankan pentingnya peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua dalam menjaga lingkungan ujian yang jujur dan kondusif. Dukungan semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan TKA yang tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai integritas peserta didik. Percaya diri merupakan kunci keberhasilan. Percaya pada kemampuan diri sendiri akan membantu kita mengerjakan soal dengan tenang dan fokus. Jangan mudah terpengaruh oleh rasa takut atau perkataan negatif dari orang lain. Setiap siswa memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimanapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin tanpa berbuat curang. Oleh karena itu, marilah kita jadikan TKA sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan doa, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Pendidikan adalah bekal utama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui TK SMA tahun 2025, kita dilatih untuk berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar kita sendiri. Walaupun hasil akhirnya memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus berlapang dada. Menurut saya, persiapan TKA ini kurang matang, sehingga sistem masih ada yang error, bahkan hasilnya masih bingung mau dipakai apa tidak. Beberapa kampus di Indonesia yang ada yang menggunakan nilai TKA dan ada yang tidak menggunakan nilai TKA. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila kata yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.